Bisa jadi ancaman kesehatan terbesar abad ini bukanlah rokok atau junk food, melainkan kesepian. Pernyataan ini terdengar mengejutkan, bahkan kontroversial. Namun, penelitian dalam beberapa dekade terakhir memang menunjukkan bahwa kesepian kronis bukan sekadar masalah emosional, melainkan ancaman serius bagi kesehatan fisik dan mental. Bahkan, beberapa studi menyebut bahwa efek kesepian pada tubuh bisa lebih mematikan daripada kebiasaan merokok. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Definisi kesepian beda dengan sekadar sendiri. Kesepian adalah kondisi subjektif ketika seseorang merasa kurang memiliki hubungan sosial yang bermakna. Artinya, seseorang bisa saja dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa kesepian. Sebaliknya, orang yang hidup sendiri tidak selalu kesepian bila memiliki hubungan emosional yang kuat. Jadi, kesepian bukan soal kuantitas pertemanan, tetapi kualitas keterhubungan. 2. Efek biologis kesepian pada tubuh. Ketika kesepian menjadi kronis, tubuh mempersepsikannya sebagai ancaman. Sistem saraf simpatik terus aktif menyebabkan peningkatan kadar kortisol, tekanan darah, dan inflamasi. Studi dari University of Chicago tahun 2015 menunjukkan bahwa individu yang mengalami kesepian kronis memiliki ekspresi gen pro-inflamasi lebih tinggi, membuat mereka rentan terhadap penyakit kardiovaskular dan kanker. 3. Perbandingan dengan merokok. Data epidemiologi. Julian Holt Lundstad, seorang peneliti dari Brigham Young University, dalam meta-analisis tahun 2017 menemukan bahwa kesepian dan isolasi sosial meningkatkan risiko kematian dini sebesar 26 hingga 32%. Angka ini sebanding bahkan dalam beberapa konteks melebihi risiko mortalitas akibat merokok 15 batang per hari. Inilah alasan mengapa kesepian disebut lebih berbahaya daripada merokok. Keempat, dampak pada jantung dan pembuluh darah. Kesepian kronis meningkatkan risiko hipertensi, aterosklerosis, hingga serangan jantung. Penelitian di Heart Journal tahun 2018 menemukan bahwa pasien jantung yang melaporkan kesepian memiliki risiko kematian 2 kali lebih tinggi dibandingkan pasien yang memiliki jaringan sosial kuat. Jadi, kesepian bukan hanya masalah psikologis, melainkan juga kardiovaskular. Kelima, hubungan dengan kesehatan mental. Kesepian adalah pemicu kuat depresi, kecemasan, bahkan bunuh diri. Data WHO tahun 2021 mencatat bahwa individu dengan tingkat kesepian tinggi memiliki risiko depresi hingga 3 kali lipat. Lebih parah lagi, depresi sendiri merupakan faktor risiko besar untuk penyakit kronis, menciptakan lingkaran setan antara kesepian dan kesehatan buruk. 6. Efek pada fungsi otak dan penuaan. Kesepian terbukti mempercepat penurunan fungsi kognitif. Studi dari University of California tahun 2020 menemukan bahwa lansia yang merasa kesepian memiliki penurunan memori lebih cepat dan risiko Alzheimer lebih tinggi. Hal ini disebabkan berkurangnya stimulasi sosial yang penting untuk menjaga kesehatan neuron. Dengan kata lain, kesepian mempercepat proses penuaan otak. 7. Kesepian di era digital, paradox of connection. Ironisnya, media sosial yang dirancang untuk menghubungkan manusia sering memperparah kesepian. Banyak orang merasa terhubung secara virtual, tapi justru semakin terisolasi secara emosional. Fenomena ini disebut paradox of connection, di mana kuantitas interaksi meningkat, tetapi kualitas hubungan menurun. Studi di Journal of Social and Clinical Psychology tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berlebihan memperburuk perasaan kesepian pada remaja. 8. Siapa yang paling rentan? Kesepian bisa menyerang siapa saja, tetapi kelompok paling rentan adalah lansia, remaja, dan individu dengan kondisi kesehatan kronis. Lansia sering kehilangan pasangan atau teman sebaya, remaja menghadapi tekanan sosial media, sementara pasien kronis merasa terisolasi karena keterbatasan aktivitas. Artinya, kesepian adalah masalah lintas usia dan lintas sosial. 9. Strategi pencegahan dan solusi. Mengatasi kesepian bukan sekadar punya banyak teman. Intervensi yang efektif melibatkan peningkatan kualitas hubungan, aktivitas komunitas, dan dukungan emosional. Program komunitas lansia, terapi kelompok, hingga intervensi berbasis teknologi seperti telehealth dan aplikasi pendukung mental health terbukti efektif menurunkan rasa kesepian. Menariknya, olahraga rutin juga membantu karena meningkatkan produksi endorfin sekaligus membuka peluang interaksi sosial. 10. Apakah benar lebih berbahaya dari merokok? Jika merokok menyerang tubuh dari luar lewat racun, maka kesepian menyerang dari dalam lewat stres biologis dan degradasi psikologis. Keduanya berujung sama, memperpendek umur. Jadi pernyataan bahwa kesepian lebih berbahaya dari merokok bukanlah hiperbola, melainkan peringatan serius dari dunia medis. Namun,
Perlu diingat bahwa keduanya sama-sama berbahaya dan perlu dicegah secara aktif. Kesepian adalah masalah kesehatan global yang diam-diam membunuh lebih banyak orang daripada yang kita sadari. Jadi, apakah menurut kamu pemerintah perlu memperlakukan kesepian sebagai isu kesehatan publik seperti halnya merokok? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk diskusi menarik lainnya tentang kesehatan mental dan gaya hidup.